it's good to be back. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Anda kembali di Balai Sarbini maupun yang online. God is a good God. Yang percaya katakan amin. Berapa diberkati dengan worship yang so powerful this morning. Thank you untuk IFJF Praise. Lagu-lagu yang menguatkan, lagu yang ketiga tadi, I've Witnessed merupakan lagu yang Tuhan eko dalam hati saya selama 1 bulan ini, karena kita witness semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, keajaiban yang Tuhan lakukan, kesembuhan, keselamatan, pertolongan, berkat-berkat yang luar biasa. Dan semalam saya katakan kepada Pastor Josh, can we sing that song? And you guys did very well. Kemarin latihan dan hari ini lagunya seperti the best worship like heaven you can experience. Amen. Woohoo! So saya katakan amin. Amin. God is good God. Semuanya well semuanya. Semuanya baik-baik semuanya. Berapa banyak kangen sama saya? Not many, it's okay. But I love you guys. Every Saturday jam 10 malam saya joining the service dari Washington DC bersama istri saya, mendengar firman Tuhan live from Balai Sarbini di Washington DC, dan itu menguatkan saya hampir 6 minggu ini. Saya tidak miss, saya ikut ibadah bersama dengan Anda semuanya. Amin. Dan saya bisa melihat, biasanya saya duduk di depan, tapi kalau di TV saya bisa melihat berapa banyak jemaat yang menyembah Tuhan dan yang enggak menyembah Tuhan. Itu kelihatan benar sih guys, itu ya. Dan luar biasa, dan rupanya kameramen itu memang jago, yang di shoot adalah mereka yang benar-benar menyembah Tuhan, itu ya. Yang enggak menyembah Tuhan enggak pernah dikeker dari surga. Haleluya. God is a good God, and it's been a great week, dan kami baru tiba 2 hari yang lalu, so sorry kalau sedikit jet lag, but I'm try to do my best untuk kita semuanya mengakhiri seri yang begitu dahsyat. Walking in the promise, berjalan di dalam janjinya Allah. Dan saya berangkat waktu itu tangan saya luka, masih luka, pakai arm grips ini ya. Tapi sekarang saya udah bisa bebas, walaupun belum bisa 100%, mungkin 60%. Tapi paling enggak Tuhan melakukan begitu banyak mujizat sehingga saya bisa menggendong cucu saya sebulan ini, itu ya. Selina Jean Ward, ada fotonya enggak? There you go. Kelihatan seperti siapa? Kelihatan seperti omanya atau kelihatan seperti opanya, teman-teman itu ya. Itu Selina Jean Ward, lahir 19 September 2024, kami memang datang ke sana untuk menjadi bagian daripada sukacita ini. Dan waktu saya mengalami accident, saya cuma berdoa, Tuhan allow me to fly there gitu ya, karena I don't want to miss this beauty. Ini adalah Untoro generasi yang ketiga itu, dan thanks God Tuhan izinkan saya boleh terbang dan saya bisa gendong cucu saya, dan setelah 1 bulan kami boleh meninggalkan DC walaupun penuh tangisan, penuh sukacita, the cry of joy itu ya, untuk punya cucu yang Tuhan berikan secara luar biasa. Ini kelihatannya seperti Stacy, tapi versi bule itu ya. Semua kelihatannya seperti Stacy, dan sudah 1,5 bulan, dan kalau Anda ngelihat Instagram saya lately semuanya tentang baby, please forgive me, karena inilah kehidupan yang sedang terjadi dalam kehidupan kami semua. Okay, God has been a great God. Allah adalah Allah yang luar biasa, dan kelahirannya sangat cepat sekali, masuk rumah sakit jam 1:30 pagi, normal, lahir 4:30 pagi itu juga, dan God has been a great God, dan secara normal, dan Tuhan berikan ini sebagai bagian daripada sukacita kami semuanya. Amin. Walking in the promise, kita telah belajar untuk berjalan di dalam janjinya Allah. Everybody love promise. Gak ada yang gak suka janji itu. Everybody love promise. Everybody suka menerima janji. Everybody suka memberi janji. That's life itu. Saya janji mau ketemu, ngajak makan, ajak ketemu dan sebagainya. Anda janji kepada istri, mau ngajak date night. Anda janji kepada anak-anak, Anda mau janji kepada mertua Anda dan sebagainya. Everybody life is full of promises. Kita menerima janji itu semuanya. Dan tidak kebetulan karena didesain secara luar biasa, Allah juga menjanjikan kepada Anda dan saya. Untuk kita diajak untuk walking in the promise, untuk berjalan di dalam janjinya Tuhan. Ini luar biasa sekali. Minggu yang lalu pertama udah dikatakan bahwa the proof trust,
kepercayaan yang teruji oleh waktu. Untuk kita menerima janji itu membutuhkan waktu, membutuhkan kepercayaan untuk kita berjalan. And then kita belajar juga bahwa iman tetap umur boleh bertambah, tapi iman tetap muda dan berani. I love this. Seringkali kalau kita semakin ikut Tuhan, iman kita semakin tua atau tumpul. Tapi dikatakan ini umur boleh bertambah, tapi iman tetap muda dan berani. Semua katakan muda dan berani. Senggol kanan kiri itu talking tentang kamu itu ya. Membicarakan tentang kamu, jaga dengan diri saja itu ya. Jadi penting sekali. Yang ketiga kemarin perhaps God, mungkin Tuhan. Dan di nail down dengan luar biasa, Tuhan yang pasti dalam setiap situasi, in every situations, janji Tuhan itu nyata bagi kita semuanya. Dan kita akan wrap up dengan baik, hopefully Anda bisa nangkep dan Anda bisa berjalan dengan janji daripada Allah. Dan kita akan mempelajari secara spesifik tentang kehidupan daripada Kaleb ini. Karena dikatakan wholeheartedly, Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, wholeheartedly. Artinya perlu untuk firman logos bisa dialami secara rema di dalam kehidupan Anda dan saya. Wholeheartedly, sepenuh hati. Nah mungkin nggak dalam kehidupan sukses ini kita nggak lakukan dengan sepenuh hati. Maybe yes, maybe no. Bisa sih bisnis setengah hati tetap sukses bisa. Mau apa lagi? Sekolah nggak setengah hati, lulus bisa sih guys. Tapi satu hal ini nggak bisa kalau nggak sepenuh hati. Yaitu tentang cinta. Tentang relationship. Nggak mungkin. Has to be wholeheartedly. Yang lainnya bisa sih, ya asal jalan, asal kelakon, no problem. But when we talk about relationship, terutama dengan seorang yang kita cintai, kita nggak bisa ala kadarnya. Harus wholeheartedly. Cinta itu harus sepenuh hati. Ada amin? Ada yang mau jatuh cinta tidak sepenuh hati? Ada yang punya suami mengatakan kepada Anda, darling, aku akan penuh hati kepadamu 360 hari. Mau terima itu? Tapi yang 5 hari izinkan aku untuk enjoy just be me. Berapa yang para istri mengizinkan suami, ya udahlah, fair enough lah 360 hari, hitung-hitung ya 5 hari kamu terserah lah. Berapa banyak enggak mau? Maunya 365 hari 24/7 angkat tangan. Ini wanita-wanita ini udah diajarkan AFJ Women tapi mengizinkan suaminya hanya 360 hari. You know, nggak mungkin. When it come to love, it's very hard. So Yosua 14 ayat 13 sampai 15 dikatakan, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu. Sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Ini perjalanan yang cukup lama. Kalau kita ngelihat ya Kaleb muda, comparing to Kaleb lanjut usia. Saya nggak ngomong tua, tapi memang lanjut usia. Kaleb muda sampai Kaleb lanjut usia. Ya, Kaleb muda dikatakan dalam Bilangan 14 jelas sekali, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwanya yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Itu Kaleb muda ngikutin dia sepenuhnya. Mungkin nggak kalau sudah lanjut usia bisa dikutip yang sama? Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Dikatakan in between, Kaleb follow the Lord wholeheartedly. Dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Saya nggak bisa lupakan waktu saya bertobat umur 17 tahun,
Saya dikeluarkan dari SMA saya, sekolah Katolik, one of the best di kota Semarang. Saya dikeluarkan, lalu saya bertobat. Waktu saya bertobat sungguh-sungguh di jamaah Tuhan, saya ingin lapor kepada kepala sekolah saya. Seorang suster, dia katakan, saya katakan mohon maaf, dulu saya kacau balau, tapi saya sudah bertobat dan terima Tuhan Yesus. Susternya tersenyum, oke, bagus, mudah-mudahan bisa selamanya. Lalu saya laporan kepada youth pastor saya. Saya bertobat, mau melayani Tuhan. Youth pastor saya ngomong, yang benar. Kamu benar-benar bertobat atau kamu hanya mencari pasangan hidup? Banyak orang enggak yakin tentang pertobatan Anda dan saya. Kalau kita melihat masa lalu daripada kehidupan kita semuanya. Tapi Kaleb ini dikatakan 45 tahun ya. Perjalanan dia Kaleb muda sampai Kaleb lanjut usia. Tetap mengikuti Tuhan. Pagi hari ini saya ingin bertanya kepada Anda maupun Anda yang di rumah online. Do you have a commitment? Anda punya komitmen enggak? Anda berani janji enggak? Anda berani mengatakan, Tuhan aku mau mengikuti Engkau sampai lanjut usia, bahkan sampai mati pun aku akan mau mengikuti Engkau apapun juga resiko yang akan aku alami. Enggak banyak orang bisa mengatakan itu. So many people seringkali bicarakan dulu aku aktif, dulu aku setia, dulu aku perpuluhan, dulu aku date night, dulu, but now there's no story. Tidak ada yang disaksikan. Hari ini kita diajak untuk kembali seperti Kaleb dan saya berdoa supaya roh Kaleb ini boleh nempel dalam kehidupan Anda dan saya. Karena sesungguhnya dikatakan Kaleb follow the Lord ini tidak mudah. Faith getting strong in the midst of the melted situations. Anda tahu bahwa waktu itu 12 pengintai diutus oleh Musa untuk melihat tanah perjanjian. 10 mengatakan impossible, hanya 2 yang mengatakan possible, Kaleb dan Joshua. Dia tengah semuanya dari perjuangan dia tetap mengikuti walaupun 10 rekan-rekan top of the best mengatakan enggak mungkin. Tapi Kaleb dan Joshua mengatakan kita bisa get in. 45 tahun Anda enggak begitu banyak mendengar ceritanya Kaleb, semuanya tentang Joshua. But my personal conviction maybe Kaleb menolong Joshua dan dia take care one-on-one 10 orang itu untuk dia bisa jalan untuk bisa mengikuti Joshua. Karena dalam leadership Joshua semua orang taat, ada 1-2 yang mengalami trouble, Akan dan sukunya dan sebagainya. Tapi semuanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Joshua. There's a guy Kaleb yang tidak tulis di situ, it's just my own imagination. Dia bukan doing nothing, dia bukan nggak melakukan apa-apa. Karena dia bersama Joshua yang waktu itu mengeko akan janji Tuhan. We can do it. Kita bisa melakukan. Teman-teman, iman yang nyata tidak diukur dari perasaan kita saat jalan mudah. Tetapi dari bagaimana kita percaya saat jalan itu panjang dan gak pasti. A true faith is not measured by how we feel when the road is easy, but by how we trust when the path is long and uncertain. That's a journey. Itu adalah journey bagi kita semuanya. Kaleb ini luar biasa sekali guys. Kaleb ini dikatakan, Alkitab mengatakan dengan jelas dia punya different spirit. Jiwanya agak lain. Bukan sinyo, enggak. Tapi jiwanya lain. Kata Kaleb artinya wholehearted atau all heart. Itu the word Kaleb. Different spirit. Rohnya beda. Roh imannya berbeda. Roh niatnya berbeda. Roh pengabdiannya berbeda. Roh loyalitasnya berbeda. Roh keberaniannya berbeda. Keteguhannya berbeda. Kesabarannya berbeda. Maka itu dikutip, dia memang rohnya agak lain.
agak lain. Everyone yang mengalami kepenuhan daripada roh daripada Allah, harusnya orang itu agak lain. Orang yang bisa menyembah Tuhan dan bisa menangis di tengah-tengah kegagalannya, walaupun dia tidak sempurna, tapi dia selalu in the line, biasanya rohnya agak lain. Kalau Anda datang setiap minggu, lalu Anda tahu kenapa you are here, why I'm here, lalu Anda take a note, every word itu menciptakan akan kehidupan Anda, dan Anda setia mencatat firman Tuhan, Anda pulang, biasanya orang itu rohnya agak lain. Kaleb rohnya agak lain, different spirit. And this is what the New Testament believer is all about. Inilah the gospel perspektif dalam kehidupan Anda. Yesus ditanya kepada Farisi, tanya, apa sih hukum yang terbesar? Dia mengatakan, jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Everybody say 1, 2, 3. Tapi keras lagi 10 kali, 1, 2, 3. Dengan segenap hatimu. Dan dengan apa? Segenap jiwamu. Dan dengan apa? Segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yesus ditanya, what is the best law? Menurut kamu apa? Hukum yang apa yang terbaik ini semuanya? That's what the gospel is all about. Itulah kehidupan daripada New Testament believer. The gospel, kalau kita bicara wholehearted, sepenuh waktu itu bukan datang ke gereja setiap minggu, itu baik. Tapi kalau you do nothing in the church, juga nggak ada gunanya. Watch On mengatakan, hey, don't just be sit. You have to do something. Your life is good enough to give something, little or big, kepada orang lain. But Anda diam saja, something need to be done. Anda harus tahu bahwa Anda dan saya diajak untuk segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, emosi, desire, dan lain sebagainya. Itu orang-orang begini biasanya agak lain. Spiritnya memang agak lain. Karena dia masuki dalam era relationship. Bukan tugas, bukan keharusan, bukan wajib. Tapi it's a relationship. Satu hubungan yang keluar dari hati. Daripada setiap kita semuanya. Dan Tuhan memberikan biji kepada kita, benih, spirit yang different. Certain kind of spirit. Maka itu Roh Kudus diberikan kepada Anda. Maka itu setiap saat kalau kita berdoa, kita bisa berdoa dalam roh, dalam setiap saat. You will experience. Saya mengalami pada waktu saya jatuh, hidup saya selama 2 bulan ini seperti yoyo, naik atas turun. Saya nggak tahu rencana Tuhan, why I fail. Kenapa saya naik sepeda harus jatuh? Otak saya mengatakan nggak mungkin saya jatuh. It's impossible. Nggak mungkin. Tapi terjadi itu. Nggak mungkin saya bisa terbang dalam 3 minggu, setelah operasi ada 5 titanium plate di dalam tubuh saya. Tapi saya bisa terbang itu. Nggak mungkin orang katakan ya nanti bisa gendong cucu atau enggak ya, saya nggak tahu. Tapi bisa gendong itu. Semua perjalanan bukan berarti semuanya aman, semuanya baik, semuanya oke, enggak. Ada hal yang semuanya. Tapi pada waktu saya mengalami ketidakmampuan diri saya itu, waktu saya bangun saja tidak mampu, mandi aja nggak bisa, thanks God itu ya. 1 bulan. Nggak pernah dalam mikir, saya bisa lah. Ya udah biasa habis. Waktu saya tidak bisa berbuat apa, hanya tangan kiri. Saya nggak bisa bayangkan kalau hidup saya tidak ada istri saya. Gak bisa bayangin. Saya gak bisa bayangkan. Bisa makan sendiri, saya gak bisa bayangkan. Seneng malu di airport, naik kursi roda, enak sih lebih cepat. Enak banget. Tapi begitu 4 luggages, gak ada yang bantu. Istri saya
begini ngangkat, I feel so bad. Setiap dia ngangkat saya berbahasa roh. Gitu. Dia merasa bisa, aduh udahlah tunggu. Memang gak ada porter kalau di luar negeri. Sepenuh hati, wholeheartedly itu membicarakan relationship bonding yang harus terjadi. Promise after promise yang sudah digenapi, walaupun semuanya gak digenapi. Tapi Anda mengalami setiap logos, perkataan daripada firman menjadi rema dalam hidup Anda. Sehingga Anda bisa sampai tua nanti, baik Anda lanjut usia atau muda, Anda bisa mengikuti Tuhan wholeheartedly. Anda bisa lebih mencintai pasangan hidup Anda sepenuh hatinya. You can love your spouse even beyond what you can imagine. Yakobus mengatakan orang yang mendua hati itu hidupnya enggak tenang dalam hidupnya. You get nothing pada waktu Anda mendua hati, enggak pernah tenang dalam kehidupan kita. That's the gospel perspective. Enggak bisa. The rest of them you can do it whatever you want. Tapi when it comes to relationship with the Lord, with your spouse yang hanya mati memisahkan, you better understand what is wholeheartedly. Sepenuh hati ini. Ini adalah fondasi untuk berjalan bareng Tuhan, guys. Ini fondasi untuk pernikahan Anda. Ini fondasi untuk loyalitas di dalam kehidupan Anda dan saya semuanya. Belajar dari Kaleb sih kok bisa 45 tahun. 10 orang katakan, Leb kamu bodoh, Leb you are stupid, it's impossible. Emangnya cuma kamu yang bisa melihat janji Tuhan, Leb? Emangnya cuma kamu Joshua? Impossible, mereka giant, Leb. Tapi Kaleb tidak berubah semuanya, dia tidak takut menghadapi itu semuanya. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Kaleb follow the Lord wholeheartedly. I want to speak 3 point yang very simple, yang saya berdoa supaya ini boleh mengakhiri the journey of walking in the promise daripada Allah. Yang pertama, Kaleb menaruh Tuhan yang terutama, God first. God first. Dalam kehidupannya, bagi Kaleb terutama adalah Tuhan. Perhatikan dalam Yosua 14 ayat 8 dan 14. Saudara-saudaraku yang bersama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Tapi aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Yang lainnya tawar hatinya. Tapi Kaleb tetap put God first. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. It's a God first. Next slide, hatinya itu selalu taruh God's first. Itu di hatinya. God first. The heart. God first. Karena di hati Anda ini, di sekitar kita tanpa kita sadari, begitu banyak pencuri-pencuri yang ingin mengubah posisi ini. The world try to change what is the center of your heart and my heart. So, there's a lot of challenge. Hati kita diombang-ambingkan. Pada waktu kita mengalami janji kepada orang lain dan tidak ditepati, hati kita diombang-ambingkan untuk melihat others believer. Pada waktu kita dilukai oleh rekan bisnis kita, hati kita diombang-ambingkan. Karena Anda tahu pada waktu Anda dilukai, when Anda ditipu dalam bisnis, God first, ada rema di dalam the gospel message itu sendiri. Karena apa yang kamu dicuri oleh iblis, Tuhan akan kembalikan 7 kali. Tapi kita nggak bisa melihat itu. Hati kita udah luka. There's so many heart ini yang perlu untuk kita bina dalam kehidupan kita semuanya. Itulah yang dilakukan oleh Kaleb 45 tahun. Rohnya agak lain, keniatannya agak lain. Dia mengalami perjuangan pada waktu dia berjalan long way dan uncertain. The heart is very important. Hati kita ini perlu untuk kita jaga dengan segenap hati kita. Next slide, tadi katakan there's so many. Ada tantangan yang akan
mengambil daripada hati kita ini. Misalnya family, misalnya bisnis, misalnya ministry, misalnya dream goal, future finance. Harusnya ada di samping itu, tapi finance, keuangan mungkin tiba-tiba ingin berada di tengah saudara. So we have to be very careful. Banyak orang, prioritas kamu gimana? Kita nggak membicarakan prioritas vertikal nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 enggak. I don't believe that kind of format. Sebenarnya Tuhan harus ada di dalam setiap keluarga Anda. God must be first in your business. God must be first in your ministry and your dream or your goal. God must be first in the future. God must be first in your finance. So Kaleb menaruh Tuhan pertama kalinya itu. First, dalam perjalanan kita semuanya. Saya ingat ada satu cerita, tidak ada di sini, ingat waktu Elia berjumpa dengan seorang janda di Sarfat itu ya. Dari Sarfat ketemu Elia, lalu dikatakan, waduh Elia ngomong beri aku makan terlebih dahulu. Tapi jangan dikatakan, Elia, you nggak ngerti, ini kalau aku sekali panen ini makan, setelah itu anak-anakku sama aku akan mati. Tapi Elia ngomong, enggak akan begitu. Kamu akan mengalami berkat yang luar biasa kalau kamu memberikan kepadaku terlebih dahulu. Di-challenge oleh Elia akan Injil kebenaran yang dia berikan kepada janda di Sarfat itu. Kalau Anda ngelihat ya, coba kita buka sebentar ya dalam 1 Raja-Raja 17. Enggak ada di sini tapi this is a good point untuk Anda open your Bible dimanapun Anda berada. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16 dikatakan itu ya. Sesuatu yang luar biasa. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. That's what the story. So tragic. The last meal, makanan terakhir. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Gak jadi mati. Elia mengajarkan God first. Gak jadi mati guys. Ini luar biasa. Lalu ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudnya datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingat kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawa naik ke kamar di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidur. Setelah itu ia berseru pada Tuhan, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Lalu ia menguncurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak itu ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengar permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. It's amazing. God first, ini bukan klise kekristenan.
is a journey yang Anda dan saya perlu lakukan. You put God first in your journey. Enggak sekedar biasa-biasa saja. Matius 6 ayat 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Everything else, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seek ye first. Lukas 22, ini doa daripada Yesus. Father, it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Your will be done, Tuhan. Ini luar biasa, God's first. When we give to the Lord tithing, it's not for the manipulations of man. Banyak pengajaran terakhir membuat kita takut untuk berpuluhan, takut untuk berikan first fruit. There's so many confusion. The heart is being broken. Look at janda Sarfat itu, tidak akan mati, berlipat kali ganda. Next month kita akan bicarakan generosity. That's my favorite. It's not just topic, it's my lifestyle. And I'm praying that every one of us tahu orang yang murah hati. Sangat sulit untuk menjadi murid Yesus Kristus dan kita tidak generous. Sangat sulit. Sangat sulit untuk roh yang agak lain. Kalau kita nggak ngerti itu, what is generosity? God's first. Semua katakan God's first. Yang kedua, gimana bisa wholeheartedly dengan cepat aja God's grace. Dia hidup dalam kasih karunia Tuhan. Nah, God's grace ini teman-teman penting sekali. Ini strength in the waiting. Kekuatan di dalam penantian. Kaleb ini nunggu. Yosua 14 ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama ini orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Look at this, strength in the waiting. Kaleb waktu muda, next slide, Kaleb waktu muda. Dan Kaleb lanjut usia. 45 tahun gak keriput guys. 45 years gak loyo. 45 tahun dia masih hiking, umurnya 85. Anda tahu story-nya ini sampai dia ngomong umur 85 bukan emeritus atau retired. Emeritus adalah level, the next level harusnya. Para hamba Tuhan lihat, give me that mountain. Bukan membuat kita loyo, bukan membuat Anda sunset. Ini luar biasa. Strength in the waiting. What happened strength in the waiting? Kaleb diajarkan untuk berdiri teguh di antara pengintai itu. Kasih karunia untuk bersabar dan tetap kuat. Kesabaran itu membutuhkan kasih karunia supaya kita bisa kuat. Kasih karunia dalam menerima warisan. Menunggu, gak segera minta ini bagianku now. Dia just wait patiently. Karena God's grace it might be success in delay. Sukses sih tapi suksesnya di delay sebentar. Don't push yourself. When you walk in the promise, Alkitab mengatakan ada 7.000 lebih janji-janji Tuhan. Cukup untuk hidup Anda 10 years. If people invest in your life 10 years Anda diinjek, it's very hard untuk Anda bankrupt. You will be successful. Waiting, strength in the waiting. Perhatikan baik-baik, God's grace is the strength that carry us through the waiting. The courage that conquer giant and the faith that claims every promises. Kasih karunia Tuhan adalah kekuatan yang menopang kita dalam penantian. Keberanian yang menaklukkan raksasa. Dan iman yang meraih setiap janjinya. Ini luar biasa sekali teman-teman. Untuk kita tahu janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita ini. Berdiri teguh, sabar, menerima janji daripada Allah. Perhatikan Yesaya 40 ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka lari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan enggak menjadi lelah. Dapat kekuatan baru. Berlari enggak lesu. Berjalan enggak lelah. Semakin kita melayani Tuhan, semakin excitement. Walaupun assignment bisa berbeda-beda. Tapi the same spirit.
the same character, the same excellence, itu dimiliki oleh orang-orang yang rohnya agak lain. Orang-orang yang sudah tahu sebagian logos menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. So church, waiting is not weakness, waiting is strength. Waiting itu kekuatan yang luar biasa dalam perjalanan kita semuanya. God's first, semua katakan God's first. Yang kedua God's grace. Yang terakhir God's glory. This is the most excited. Jadi kemuliaan Tuhan itu bukan kita ada glimpse-nya gitu, holonya situ. You can experience God's glory even now. Even now. Even when you leave from this service, di rumah Anda, di kantor Anda, di tempat dimanapun Anda berada. Karena God's glory ini adalah victory through God's power. Kemenangan melalui kekuatan Allah. Yosua 14 ayat 14 sampai 15. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Jefune. Orang Kenas itu sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Victory through God's power. Jadi Kaleb tahu bahwa janji Tuhan itu akan membawa dia ke Hebron. Nanti kita ngelihat karena Anda tidak mungkin sampai the end kalau Anda tidak arrive di Hebron. Tuhan akan bawa Anda ke Hebron. Tapi victory through God's power itu kemuliaan dalam iman daripada Kaleb. Setiap faith harus experience glory. Ada glorinya. Faith saya pada waktu jatuh, tahu-tahu ada malaikat, I share the whole thing. I experience the glorious God. Kalau enggak, saya enggak tahu mungkin bisa diselamatkan atau I don't know how to get to hospital. Simple thing, Anda mau jalan, Anda mungkin pernah mengalami kegagalan, Anda dikeluarkan daripada persoalan kegagalan itu, you experience little glory. Nanti kalau Anda ngerti, I want to be in Hebron, baru Anda tahu bahwa kemuliaan Tuhan itu real. Bukan waktu kita nyanyi, bukan waktu kita nangis, tapi in every single day Tuhan meminta, Tuhan, I want to be in Hebron, aku mau ada di Hebron. Ini janji orang yang walk in the promise with the Lord. Kemuliaan Tuhan dalam menopang kekuatan Kaleb. Semuanya ditopang kemuliaan Tuhan itu menopang kehidupan kita. You know what Hebron mean? Hebron artinya Sephron, artinya dalam Hebrew association, fellowship, and friendship. That's what Hebron is all about. Jadi kalau orang walking in the promise, Anda nggak memiliki Hebron, it's very hard. Anda akan terlalu komplain. Bener nggak dia ya? Janjinya bener nggak ya? Enggak lah, terbukti dan sebagainya. Tapi Tuhan mau untuk kita semuanya mengakhiri seri ini, untuk kita berada di Hebron. A place of association, a place of fellowship, friendship, a place of deep connection. A deep connection, ada koneksi yang dalam sekali. Manusia memang diciptakan untuk berkoneksi. Setiap koneksi memiliki resiko. Ada deep connection. Kaleb Joshua memiliki deep connection with Jehovah. Anda dan saya ingin ajak, Anda nggak bisa walking in the promise tanpa Anda berada di Hebron. Tanpa Anda hidup di dalam God's first. Tanpa Anda mengizinkan God's glory and grace dalam kehidupan kita semuanya. Yes, kadang-kadang kita berada di a place of challenge. Tanah yang didiami raksasa. Orang Enak, raksasa gede sekali. Challenge-nya banyak. Tapi Hebron juga a place of peace. Sebuah tempat yang dipenuhi kedamaian dan berkat Tuhan. Perhatikan setelah itu, waktu mereka sampai Hebron, perangnya selesai. Very peaceful. Setelah itu Joshua 15 terusnya, Anda akan melihat glimpse yang berbeda. Tapi yang membuat saya senang sekali pada waktu di Hebron ini, saya study Hebron ini gak segera, udahlah sampai selesai, udah selesai ya, udahlah gua kongko-kongko ya, santai aja, enggak. Tapi begitu sampai di Hebron, Tuhan kasih Anda future. Hebron itu a place to see your future. Gila banget nih. Untuk umur 85 tahun future-nya apa, Mas? Apa future-nya? What is dream?
Of course. Untuk generasi Anda, anak-anak Anda, cucu-cucu Anda, cicit Anda. Emangnya selesai? They see the future. Ini luar biasa. Saya tidak ada waktu, nanti baca aja Kejadian 13 ayat 14 sampai ayat 18. Itu cerita pada waktu Abram sama Lot berpisah. Lot suruh ngeliat, udah kamu terserah, Abram yang terakhir. Nah lalu Abram pasang tentnya yang disebut di Hebron. Ayat 18, sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Jadi walking in the promise itu enggak ngelihat in the past saja, tapi kita lebih interesting diajak future, di jalan masa depannya. Hebron is a place untuk Anda mempunyai a dream again. Hebron is a place di mana Anda mempunyai deep connection and relationship. Hebron is a place di mana Anda mendapatkan peace, sehingga apapun yang Anda lakukan based on sabat shalom. You tidak rusuh-rusuh, enggak gerusa-gerusu. You just surrender to God. You experience, you entering. Dan Anda bisa katakan, God shalom. Itu bukan yang diucapkan oleh pemimpin kita. We have to accept it. Dan kita percaya when we speak shalom kepada perusahaan kita, kepada keluarga kita. When we practice the Shabbat, shalom every week. Anda berkata, I'm in the deep peace and connection with the Lord. Hebron. And then they see your future. Saya senang satu ayat perkataan ini. When we put God first, His grace sustain us and His glory shine through every victory. Saat kita mengutamakan Tuhan, kasih karunia-Nya menopang kita dan kemuliaannya terpencar melalui setiap kemenangannya. Yang percaya katakan amin. Yuk beri tepuk tangan bagi Tuhan kita semuanya. Let's all stand. Let's all stand. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini biarlah ending daripada seri ini mengajak I want to walk in the promise. Saya ingin, can we sing lagu ketiga tadi, lagu It's a New Song. Tapi biar lagu ini kita ucapkan dengan segenap hati kita. Lagu ini kita imani dalam perjalanan kita. Sehingga kita bisa kata I've witnessed, come on. I've witnessed your faithfulness. I've seen you bring life with. So I pour out my praise again. You're worthy, God, you're worthy of all of it. Your promises never fail. I've got stories I'll live to tell. So I pour out my praise again. You're worthy, God, you're worthy of all of it. I've
Pagi hari ini ya Bapa, baik yang di Sarbini, yang online dimanapun mereka berada. Tuhan, aku berdoa untuk every broken promises ya Tuhan yang mungkin dialami oleh setiap jemaat-Mu ya Bapa. Hari ini biarlah iman kami boleh kembali untuk menaruh Engkau yang utama, God's first. Untuk kami boleh berjalan dalam God's grace and God's glory setiap single kehidupan kami semuanya. Tuhan, berikan pada kami Hebron itu a place, the anointing, the atmosphere dalam rumah kami ya Tuhan. Untuk kami memiliki a deep conviction, connection. Untuk kami mempunyai deep peace ya Tuhan in the midst of challenges. Untuk kami boleh melihat the future yang Tuhan berikan pada kami semuanya. Pagi hari dimanapun Anda berada, at the end of the series ini ada percaya Tuhan, I experience so many disappointed in my life. Ketidakpuasan, kekecewaan dalam hidupku, aku gak bisa berjalan dalam janji-janji. Janji bahkan pasangan hidupku aku gak percaya. Sehingga aku sulit untuk mengalami janji-Mu. Pagi hari Tuhan ingin sembuhkan setiap luka Anda itu. Dimanapun Anda berada, just lift up your hand. I want to pray for you. Tuhan, aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Be healed, I speak life, I speak healing in every single hands, oh God. Tuhan, aku berdoa sembuhkan mereka ya Tuhan. Biarlah hati mereka Engkau pulihkan kembali to put God's first in their life. Sehingga mereka boleh berjalan dengan ribuan janji daripada Allah. Janji manusia mungkin mengalami kami kekecewaan. But your promise is always yes and amen ya Bapa. Di dalam setiap kehidupan kami. So Tuhan, izinkan kami untuk witness akan kebesaran kami. Izinkan kami untuk witness tentang kesembuhan yang Engkau berikan. Izinkan kami untuk witness tentang keselamatan yang Kau berikan. Hari ini setiap keluarga, setiap rumah tangga mengalami the healing, the restoration daripada janji Allah yang adalah ya dan amin ya Tuhan. Tuhan, berikan pada kami roh yang berbeda, certain kind of spirit seperti Kaleb ya Bapa. Sehingga kami tetap mengikuti Engkau dengan segenap hati kami ya Tuhan. Dan kami boleh berkata, give me that mountain. Supaya kami boleh melihat masa depan kami, bukan untuk diri kami saja, untuk generasi yang akan datang. So we thank you, we bless you Lord, we give you praise oh Lord. Oh yes oh Lord, we thank you Lord Jesus. Tuhan, terpujilah nama-Mu. I pray for every one of us, untuk setiap kami semuanya. Yang di rumah aku berdoa untuk keluarga demi keluarga, Engkau boleh mengalami kesembuhan demi kesembuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan pada hari ini, jika Engkau mendengar firman Tuhan, melakukan dengan segenap hati-Mu, Allah akan mengangkat Engkau di atas bangsa-bangsa. Allah akan memberkati lumbung-lumbung-Mu hingga berlimpah-limpah, sehingga Engkau tidak meminta pinjaman, melainkan memberikan pinjaman. Allah akan buat langkah-langkahmu terus naik dan tidak turun. Engkau menjadi kepala bukannya ekor. Hidupmu dipenuhi dengan iman, pengharapan dan kasih. Sehingga apapun yang kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia akan membuat engkau berhasil hari ini sampai Maranatha, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Happy Sunday guys, God bless you.